Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini melanjutkan tugas yang kemarin, saya akan mempresentasikan materi yang judulnya itu perhitungan backpropagation fungsi aktivasi step, di mana ini menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi di sini nanti studi kasusnya itu logika N menggunakan single perception. Nah, materi ini tuh sumbernya dari video channel Pak Ridwan Ilyas. Seperti biasa, seri channel 101 episode 9. Nah, jadi di sini kita akan melihat bagaimana cara kerja algoritma backpropagation secara manual. Terus bagaimana kita mensimulasikan menggunakan Microsoft Excel agar lebih mudah dipahami langkah demi langkahnya. Nah, jadi yang pertama terkait konsep dasar. Di sini kita akan memahami fungsi aktivasi binary step, arsitektur single perceptron, dan bagaimana caranya menginisialisasi parameter sebelum pelatihan dimulai. Kemudian yang kedua itu ada perhitungan backpropagation, yang dimana kita akan melihat rumus-rumus update bobot dan bias, lalu mengikuti proses pelatihan approach demi approach sampai modelnya itu akhirnya konvergen. Nah, yang ketiga itu kita akan melihat bagaimana Microsoft Excel ini digunakan untuk memvisualisasikan seluruh perhitungan, termasuk grafik MSE dan analisis konvergensi model. Nah, kita mulai di bagian pertama, yaitu konsep dasar. Nah, di sini itu sesuai dengan judulnya, kita akan memahami fungsi aktivasi binary step dan arsitektur single perceptron untuk logika N. Nah, di sini itu fungsi aktivasi binary step dengan langkah binary. Jadi fungsi aktivasi yang kita gunakan kali ini itu adalah binary step, atau yang dalam bahasa Indonesia itu adalah fungsi langkah binary. Jadi fungsi aktivasi ini itu adalah fungsi threshold yang paling sederhana lah dikatakan. Cara kerjanya sendiri itu mirip-mirip sama saklar. Jadi dia cuma punya dua kemungkinan output, 0 atau 1. Seperti yang teman-teman lihat di sini, 0 atau 1 ya outputnya. Oh, ini melambangkan output. Nah, ada dua tuh, ada 1 atau 0. Nah, rumusnya itu sederhana. Kalau misalnya hasil perhitungan weight sumnya itu atau yang kita sebut sigma itu lebih besar dari 0, ini baik sigmanya itu lebih besar dari 0, maka outputnya adalah 1. Tapi kalau sigmanya kurang dari atau sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Kalau kita lihat di grafiknya, ini sudah diilustrasikan, itu garis datarnya di angka 0. Garis datarnya ada di angka 0 untuk semua nilai input negatif, lalu melonjak langsung ke angka 1, itu inputnya melewati angka 0, makanya disebut step karena bentuknya seperti tangga set. Jadi kayak step gitu. Nah, kalau dari video ada satu hal yang penting untuk dipahami, yaitu di sana Pak Ridwan Ilyas itu menjelaskan kalau fungsi step ini tidak punya gradien. Turunannya itu 0 di semua titik kecuali di titik 0 yang tidak terdefinisi. Jadi kayak turunannya itu bakalan 0 di semua titik kecuali di titik 0 yang tidak terdefinisi. Jadi artinya fungsi ini tidak bisa digunakan dengan gradien descent standar. Tapi di video ini kita menggunakan aturan perceptron learning yang tidak membutuhkan turunan. Jadi fungsi step tetap bisa digunakan untuk kasus sederhana seperti logika N. Nah, kemudian terkait arsitektur single perceptron untuk logika N. Nah, kalau kita lihat arsitektur single perceptron untuk logika N, sini kita punya dua input, yaitu X1 dan juga X2. Masing-masing ini dia punya bobot, ada bobot W1, X1 yang membawa W1, X2 yang membawa W2. Nah, terus ada bias atau bias, dimana nanti inputnya ini akan dikalikan dengan bobotnya ditambah dengan bias, lalu hasilnya ini dimasukkan ke fungsi aktivasi step dan keluarlah output.
Selanjutnya di sini ada tabel logika N. Ini dia punya 4 baris data. Jadi ketika X1 dan X2 itu X1 1 dan X2 itu sama dengan 1, maka target outputnya itu adalah 1. 3 kombinasi lainnya ada 1 0, 0 1, 0 0, itu dia semua hasilnya ini menghasilkan target 0. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau misalnya ada salah satu inputannya 0, otomatis outputnya akan 0. Jadi kalau outputnya 1, semua yang 1 bernilai 1, maka dia hasil outputnya itu dia akan 1 atau bernilai true. Kalau misalnya 0 ada 0 atau false, maka otomatis hasilnya ya sama, dia akan menghasilkan false. Jadi tujuan pelatihannya ini adalah mencari nilai bobot W1, W2, dan bias P yang tepat. Sehingga untuk keempat kombinasi input ini dia output yang dihasilkan itu sama dengan target. Dengan kata lain, kita ingin model bisa memprediksi logika N dengan benar. Jadi kayak true and false jadi false, false and true jadi false, false and false jadi false, true and true jadi true gitu. Nah, selanjutnya ini terkait inisialisasi parameter. Jadi sebelum pelatihan dimulai, kita itu harus menentukan nilai awal untuk parameter model. Nah, kalau di video itu Pak Ridwan itu menggunakan inisialisasi seperti ini. Learning rate-nya atau eta itu 0,1. Ini menentukan seberapa besar langkah update di setiap iterasinya. Terus di sana juga Pak Ridwan menjelaskan untuk bobot awal W1-nya itu dia nilainya 3, bobot awal W2-nya itu nilainya 2, dan bias awalnya itu 0. Nah, nilai-nilai ini itu dia dipilih secara sembarang sebagai titik awal. Nanti selama proses pelatihan, ketiga parameter ini itu akan terus diupdate oleh algoritma backpropagation sampai modelnya itu konvergen. Artinya sampai semua prediksinya itu benar atau sampai errornya minimal lah, berkurang gitu. Nah, perlu dicatat satu approach ini terdiri dari 4 iterasi sesuai dengan jumlah baris data training logika N. Jadi setiap kali keempat baris data sudah diproses, ini berarti satu approach itu udah selesai. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu perhitungan backpropagation. Di sini kita akan melihat algoritma update bobot dan bias atau bias menggunakan aturan perceptron learning. Nah, proses backpropagation itu di sini ada 3 langkah utama yang diulang untuk setiap data training atau pengujian data. Langkah pertamanya itu menghitung error, di mana error akan dihitung sebagai selisih antara target yang diharapkan dan output yang dihasilkan. Untuk ininya sendiri rumusnya itu bisa teman-teman lihat di sini, error sama dengan target atau yang disimbolkan dengan Y dikurangi dengan output yang disimbolkan dengan O. Jadi error itu Y dikurangi O. Ini untuk menghitung error. Kalau untuk mengupdate bobot, setiap bobot itu diupdate dengan rumus W baru sama dengan W lama ditambah eta dikali error dikali input. Jadi kalau errornya positif berarti outputnya itu terlalu kecil, maka bobotnya akan dinaikkan. Kalau errornya negatif, outputnya nanti terlalu besar, maka bobotnya akan diturunkan. Ini kalau errornya negatif atau error positif, jadi dia langkah awalnya ini menghitung error, ini untuk update bobot. Jadi kalau misalnya dia errornya positif, outputnya berarti terlalu kecil, bobotnya dinaikkan. Tapi kalau errornya negatif, outputnya terlalu besar, maka bobotnya itu akan diturunkan. Nah, kemudian langkah ketiga ini kita mengupdate bias atau bias. Nah, bias sendiri itu diupdate dengan rumus bias baru sama dengan bias lama ditambah eta dikali error. Jadi bias ini penting karena dia itu menggeser garis keputusan sampai model itu bisa lebih fleksibel lah istilahnya. Nah, yang penting di sini itu update bobot dan bias dilakukan itu secara sekuensial. Artinya setiap data poin itu diproses. Nah, bobot dan bias ini langsung diupdate. Jadi setiap data poinnya itu diproses, bobot sama bias ini langsung
terupdate. Jadi beda dengan batch update yang menunggu semua data diproses dulu baru diupdate. Nah, di sini kita akan ikut proses pelatihannya epoch demi epoch. Ini tampilan yang ditampilkan di video dan juga di Excelnya. Saya sudah memisahkan untuk file Excelnya, dan di sini adalah saya tampilkan menggunakan hanya 3 epoch saja. Di sini di epoch pertama, itu iterasi pertama input 1, saat inputnya itu 1, targetnya itu 1, berarti sigmanya nanti 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 tambah 0 sama dengan 5. Nah, errornya itu sendiri adalah tunggu dulu, karena 5-nya ini dia lebih besar daripada 0, maka outputnya itu 0 itu outputnya itu adalah 1 atau oke. Nah, error sendiri itu sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maka prediksinya ini sudah benar, tidak ada update bobot tetap 32, bobotnya tetap 3 dan 2, biasanya tetap 0, jadi statusnya oke. Nah, kalau epoch 1 iterasi 2 itu dia inputnya 1, 0, dia targetnya 0, biasanya sendiri dia 0, jadi outputnya itu 1, karena 3 ini dia lebih besar daripada 0. Errornya itu 0 dikurangi 1. Nah, hasilnya 0 dikurangi 1 kan min 1. Nah, berarti prediksinya salah, harusnya 0, tapi outputnya itu 1. Nah, update-nya itu B sama dengan 0 ditambah 0,1x dalam kurung min 1 sama dengan min 0,1 dikali W1 sama dengan 3 tambah 0,1x di dalam kurung min 1 di X1 sama dengan 2,9. W2 itu tetap 2 karena X2 sama dengan 0, jadi statusnya error. Begitupun selanjutnya. Jadi di akhir epoch 1 ini parameter kita akan menjadi B sama dengan minus 0,2, W1 sama dengan 2,9, W2 nya itu sama dengan 1,9. Di epoch 2 dan juga 3 pola yang sama juga itu terjadi, jadi polanya sama. Nah, modelnya ini masih belum bisa memprediksi 10 dan 01 dengan benar, tapi kita bisa lihat ya, bobot dan biasnya terus bergerak menyesuaikan. Nilainya akan semakin kecil secara bertahap. Di akhir epoch 3 parameternya jadi B sama dengan 0,6, W1 nya 2,7, W2 nya 1,7. Nah, di sini epoch 5 sampai 8 itu mendekati konvergensi, ada di file Excel yang sudah saya buat. Jadi kalau kita loncat ke epoch 5, parameternya itu sudah berubah menjadi B sama dengan minus 1,0 dan W sama dengan 2,5, 1,5. Jadi modelnya ini masih salah untuk 1,0 dan 0,1. MSE-nya masih 0,5. Kalau kita loncat ke epoch 5, parameternya itu sudah berubah menjadi B sama dengan negatif 1,0 dengan W itu 2,5, 1,5. Nah, modelnya ini masih salah untuk 1,0 dan 0,1. MS-nya masih di negatif 0,5. Nah, sedangkan di epoch 8 itu kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik. Ini adalah titik balik yang lumayan penting. Setelah memproses input, di mana inputannya adalah 0,1, maka modelnya ini akhirnya dia memprediksi dengan benar. Outputnya itu 0, padahal sebelumnya selalu 1. MSE-nya ini meningkat dari negatif 0,5 menjadi negatif 0,25. Ini menandakan bahwa garis keputusan sudah mulai bergeser ke posisi yang lebih tepat. Walaupun prediksi untuk 1,0 itu masih salah, setidaknya 1 dari 2 masalah sudah mulai terpecahkan. Nah, di sini sendiri MSE itu sebenarnya adalah rata-rata error per epoch. Jadi nilai negatif itu menunjukkan ada prediksi yang masih salah. Semakin mendekati 0, maka semakin sedikit kesalahan itu terjadi. Nah, kalau dari epoch 9
sampai dengan episode 12 modelnya ini terus memperbaiki diri. Parameternya itu terus bergerak. Di episode 9 misalnya B-nya itu negatif 1,6 dengan bobot 2,1 1,3, MAC-nya negatif 0,25 sampai dengan episode 12 itu MAC-nya itu negatif 0,25. Dan akhirnya ketika di episode 13 dia mengalami yang namanya konvergensi, dimana setelah memproseskan pada data training semua prediksi ini menjadi benar. MSE-nya itu menjadi 0. Parameter akhir yang ditemukan adalah W1-nya itu bobotnya 1,8, bobot W2 yaitu 1,3, biasnya negatif 1,9, dan menghasilkan MSE final itu 0. Jadi kita bisa memverifikasi untuk inputan 1,1, 1,8 kali 1 tambah 1,3 kali 1 dikurangi 1,9 sama dengan 1,2 lebih besar daripada 0. Outputnya adalah 1. Ini menjadi benar. Untuk input 1,0 di 1,8 dikali 1 ditambah 1,3 dikali 0 dikurangi 1,9, maka hasilnya itu negatif 0,1. Hasilnya kurang dari sama dengan 0. Outputnya sama dengan 0. Ini juga bernilai benar. Begitupun dengan untuk input 0,1, 1,8 dikali 0 ditambah 1,3 dikali 1 dikurangi 1,9, hasilnya adalah negatif 0,6. Hasilnya kurang dari sama dengan 0. Outputnya adalah 0 dan ini bernilai benar. Maka modelnya sudah konvergen. Di sini kita masuk ke bagian ketiga, di mana ini adalah simulasi dengan Excel dan analisis hasil. Kita bisa melihat bagaimana Microsoft Excel ini membantu kita memvisualisasikan seluruh proses yang baru saja kita bahas. Di sini itu perhitungan detail dengan Microsoft Excel. Kenapa kita pakai Microsoft Excel? Karena Excel memungkinkan kita untuk melihat perubahan bobot dan bias secara real time pada setiap iterasi. Setiap sel merepresentasikan satu langkah perhitungan. Jadi kita bisa mengikuti alur dari input sampai dengan output dengan sangat jelas. Kalau di Excel kita itu bisa menggunakan formula-formula. Nah, contoh formulanya itu ada weighted sum atau sigma, dimana ini menghitung jumlah berbobot dari input ditambah dengan bias. Ada juga fungsi aktivasi step, dimana ini mengimplementasikan fungsi step. Kalau sigma lebih dari 0, outputnya 1, selain itu 0. Ada error dimana Y kurang output, ini menghitung selisih antara target dan juga output. Seperti yang kita tahu, Y ini melambangkan yang namanya target, sedangkan 0 ini melambangkan yang namanya output. Untuk update bobot W1, W2 dan juga bias ada tertera di sini. Nah, dengan kita memakai formula Excel, kita itu tinggal copy paste ke baris-baris berikutnya dan update bobot serta bias akan dilakukan secara otomatis. Ini bisa membuat konsep backpropagation ini lebih mudah dipahami secara visual. Kalau struktur di tabel itu, kolom inputnya itu X1, X2. Ini adalah nilai input dari dataset, kolom targetnya itu Y, nilai yang diharapkan, kolom parameter, perhitungan, output, dan juga error. Nah, di sini ada yang bisa kita melihat, ada grafik MSE dan analisis konvergensi, dimana kalau kita plot MSE untuk setiap input, kita akan mendapatkan grafik konvergensi yang lumayan menarik. Dimana di sini ada input 1 sampai dengan input 7, ini MSE-nya konstan di negatif 0,5. Artinya di 7 input pertama model masih belajar pola dasar, masih ada 2 prediksi yang salah dari 4 data, jadi errornya itu dia masih stabil. Ketika mulai di input 8 sampai dengan input 12, MS-nya meningkat menjadi negatif 0,25, di mana ini adalah fase perbaikan yang lumayan signifikan. Model kita ini sudah mulai bisa memprediksi 0,1 dengan benar, tapi yang 1,0-nya itu dia masih salah. Jadi errornya berkurang menjadi 1 kesalahan dari 4 data. Kalau yang di input 13, MS-nya itu sudah mencapai 0. Maka di sini kita bisa melihat bahwa modelnya ini sudah konvergen, semua prediksi itu dia sudah benar. Kurva konvergensi ini menunjukkan bahwa perceptron learning berhasil menemukan garis pemisah yang kita sebut itu decision boundary. Garis decision atau perhitungan bukan perhitungan, itu decision boundary yang tepat untuk logika N dalam, di sini kan ada 13 approach. Nah, garis ini itu memisahkan kelas 1 dan kelas 0 dengan
yang sempurna. Nah, di sini ringkasan hasil dan model akhir dari yang telah kita lakukan tadi. Jadi model akhir yang kita dapatkan setelah 13 langkah efek tadi adalah bobot W1 nya itu nilainya 1,8, bobot W2 nya itu 1,3, dan bias nya itu negatif 1,9, di mana approach convergennya adalah di approach ke-13. Dari parameter ini bisa kita menentukan persamaan garis keputusan atau decision boundary-nya, di mana 1,8x1 ditambah 1,3x2 dikurangi 1,9 hasilnya adalah 0. Garis ini memisahkan dua kelas, di satu sisi garis outputnya 1, di sisi lain outputnya adalah 0. Kita sudah verifikasi sebelumnya, tapi kita bisa lihat lagi nih, di sini saya letakkan lagi verifikasi hasilnya. Untuk yang x1, x2 yang 11 dan juga 10. Untuk perhitungannya sigmanya, output, target, dan juga status. Dari materi yang episode 9 ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa fungsi aktivasi binary step itu dapat digunakan untuk klasifikasi linear sederhana. Backpropagation dengan aturan perceptron learning berhasil mengupdate bobot menuju konvergensi. Nilainya bisa benar. Jadi dan Microsoft Excel ini dia efektif sebagai alat simulasi dan pembelajaran konsep neural network. Kalau model konvergen di episode 13 dengan MSN 0 itu untuk logika N. Mungkin sekian. Terima kasih.